bagian lainnya sehingga gampang terjadi galaktorol, decrease libido, hipotiroid, dan ginekomastia. Nah, ini yang terjadi gangguan hormon yang bersifat auto dan paraklinik. Adapun gangguan penglihatan yang bisa terjadi baik oleh prolaktinoma maupun oleh akromegali adalah karena adanya proses tekanan dari tumor. Kalau ukurannya lebih dari 1 cm, dia akan menekan struktur di bawahnya yang akan terkena nervus 7 sehingga gampang terjadi hemianopsia bitemporal. Kalau kita lihat ini, kalau ada tumornya di hipofisis, dia akan menekan di bagian dalam dari nervus optik sehingga bagian dalam ini akan diproyeksikan ke bagian luar dari penglihatan pandangan manusia sehingga orang tersebut tidak akan bisa melihat dari samping kiri dan samping kanan yang disebut sebagai hemianopsia bitemporal. Ya, nah, ini contoh-contohnya kita di dasar juga dan pasien dengan penyakit Cushing. Penyakit Cushing awalnya diketemukan oleh Sarjana Harvey Cushing 1932 yang mengumpulkan pasien-pasien dengan model yang sama. Apa modelnya? Struma, ada stria violacea, obesitas sentral, buffalo hump, moon facial, hirsutism, ekstremitas mengecil, dia punya skin yang tipis, mudah luka, dan orang-orang dikumpulkan itu ternyata setelah dilakukan otopsi, setelah meninggal, didapatkan bahwa terjadi hipertrofi dan hiperplasi dari adrenal atau suprarenal dari pasien yang diotopsi ini dengan model yang sama sehingga dikenal pada saat itu di kumpulan gejala yang mirip itu disebabkan oleh karena peningkatan kadar hormon kortisol sehingga pada masa itu dan sampai sekarang disebut sebagai sindroma Cushing. Sindroma itu kumpulan gejala. Sindroma Cushing ini salah satu penyebabnya oleh Sarjana Harvey ini menemukan bahwa ada hiperplasia dari kedua kelenjar adrenal. Nah, disebabkan oleh karena adanya stimulasi dari ACTH. Diketahui penyakit ini disebut sebagai penyakit Cushing. Penyakit Cushing menyebabkan peningkatan kadar kortisol, di mana peningkatan kadar kortisol ini kumpulan gejalanya disebut sebagai sindroma Cushing. Penyebab yang paling banyak adalah sindroma Cushing adalah kalau kita di Indonesia karena makan obat-obat yang mengandung steroid sehingga kadar kortisol di dalam darahnya tinggi. Contohnya Montalin, Bionerve, dan itu semua obat-obat itu meningkatkan kadar kortisol di dalam darahmu akibat obat dari luar, bukan sebenarnya obat atau herbal, isinya itu steroid. Sehingga itu pasien merasa nyaman dan lain sebagainya, sehingga susah untuk dihentikan. Nah, ini mekanismenya, kalau ada tumor di hipofisis yang menghasilkan ACTH, ACTH tersebut akan menstimulasi adrenal suprarenal untuk menghasilkan kortisol. Kortisol yang meningkat ini akan menyebabkan terjadinya sindroma Cushing. Dampaknya adalah dia akan menstimulasi umpan balik negatif ke CRH yang dihasilkan hipotalamus, akan tetapi ACTH tidak bisa distimulasi. Kenapa secara negatif? Kenapa? Karena ACTH tetap memproduksi hormon yang lebih tinggi daripada normal. Ya. Oke, gambaran kliniknya itu yang saya bilang tadi. Hipertensi yang terjadi adalah hipertensi sekunder, diabetes juga sering terjadi pada kasus ini, tipe lain, moon facius plettoro itu dia punya pipi cik itu lebih kemerahan, violacea, strie, hirsutism, violacea adalah muncul garis-garis di perut yang bentuknya jauh lebih besar dan jauh lebih berwarna daripada yang normal. Orang normal biasanya habis melahirkan baru dia muncul karena peregangan dari jaringan kulit. Kolagen hirsutism, dia punya cambang atau dia punya kumis-kumis, mukanya moon faces, buffalo hump, dan gampang terjadi osteoporosis. Nah, ini contohnya
Ministry of violacea, buffalo hump, obesitas sentral, hirsutism dan moon phases. Nah, ini juga gejala-gejala kliniknya. Kalian cukup tahu bahwa itu sindrom Cushing dan kalian merefer pasien ini kalau kalian dapat. Kemudian yang terakhir adalah untuk pituitary, yaitu antidiuretik hormon atau vasopressin disorder. Antidiuretik hormon ini adalah hormon yang mengatur cairan di dalam tubuh kita. Dan caranya adalah pada seperti sekarang, kalau kita kondisi puasa, supaya kita tidak mengalami dehidrasi, tubuh kita akan mengeluarkan antidiuretik hormon jauh lebih banyak daripada normal untuk mereabsorb kembali cairan yang akan keluar oleh karena filtrasi dari glomerulus. Nah, pada kondisi normal, kalau kau berpuasa, kencingmu hanya paling sekali setelah kau menahan. Kalau kau minum banyak ya berkali-kali kau kencing. Tapi setelah kau tidak kencing, nanti mendekati buka puasa kadang-kadang kau kencing 1 kali. Kenapa kau atau kadang-kadang tidak kencing? Kenapa? Karena tubuh mengeluarkan ADH. ADH itu akan menarik cairan di mana urin yang harusnya keluar itu tidak keluar, menjadi jumlah lebih sedikit. Nah, supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, gangguannya kalau terjadi kekurangan antidiuretik hormon, dia akan menjadi diabetes insipidus. Sedangkan kalau kelebihan, dia akan menjadi SIADH. Kita fokus ke diabetes insipidus. Penyebabnya bisa oleh karena kekurangan dari hormon ADH, yang kita bilang sentral diabetes insipidus. Sedangkan yang kedua bisa penyebabnya nefrogenik, disebabkan oleh karena gangguan ginjal dalam merespon terhadap antidiuretik hormon. Dia menjadi lebih resisten. Nah, saya tidak akan bahas yang nefrogenik, saya akan bahas sentral. Ya, jadi sentral karena adanya biasanya tumor, ada kista, ada sekarang yang terkenal dan banyak juga saya dapat ada beberapa saya dapatkan di Makassar adalah oleh karena mekanisme autoimun, di mana penyebab penyakitnya ini disebut sebagai panhypopituitarism. Adanya autoimun ini akan menyebabkan kerusakan struktur dari hipofisis, khususnya di antara hipotalamus dan hipofisis posterior. Ingat, hipofisis posterior tidak menghasilkan sebenarnya hormon, karena dia cuma bersifat neuron. Jadi dia sebagai tempat menampung hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus supraoptik. Nah, jadi dari situ dihasilkan hormon, kemudian turun melalui jalur saraf, dan dia disimpan di hipofisis posterior. Nah, adanya gangguan struktur di situ, entah tumor, entah habis operasi, entah kista, dan adanya kerusakan dari gangguan dari sistem imun, dalam hal ini autoimun, akan merusak sehingga tidak bisa diproduksi dan tidak bisa mengalirkan hormon antidiuretik ini. Gejalanya adalah karena dia tidak mampu memekatkan urinnya. Urin yang keluar adalah urin yang berasal dari ultrafiltrasi darah. Jadi jumlah urin yang dihasilkan lebih dari 3 liter. Pasien itu akan mengalami hipotensi, akan mengalami dehidrasi yang berat, sehingga dia akan menyebabkan hipernatremi. Hipernatremi yang akan menyebabkan pasien itu menjadi lemas, kemudian gelisah, koma, dan akhirnya kadang-kadang some cases dia akan kejang. Modelnya sama dengan kita semua, tapi yang terjadi adalah kencing lebih dari 3 liter. Oke, jadi terima kasih. Ada yang mau tanya untuk tumor hipofisis? Ada yang mau tanya untuk tumor hipofisis? Sebelum kita masuk ke adrenal. Sampai jam berapa ini, Dek? Foto kelas? Tapi dok sampai jam 11.55 dok. Ya, 11.55. Silam. Saya habiskan saja semua kuliahku, nah. Jadi saya share screen lagi tentang adrenal.
Oke, kalau kita belajar tentang adrenal, tentunya kita harus tahu bahwa lokasinya itu berada di atas ginjal dan disebut sebagai suprarenal. Sangat sulit kita identifikasi dengan USG karena dia berasal dari lemak. Dan lemak adalah bahan dasar pembentukan hormon-hormon dari kelenjar adrenal ini. Makanya di situ lokasinya berasal dari seperti sebagian besar dari lemak. Karena dari lemak inilah akan dibentuk seks hormon, akan dibentuk aldosteron, dan akan dibentuk steroid hormon. Nah, jadi ada 3 hormon dari sesuai dengan lokasi pembentukan yang dihasilkan oleh adrenal. Nah, kalau kita mendalami lebih lanjut tentang adrenal, kita akan melihat bahwa ada 2 bagian dari adrenal tersebut, yaitu korteks dan medula. Medula itu menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin, medula ya. Sedangkan korteks menghasilkan 3 hormon tadi yang saya bilang, kortisol, seks hormon, dan aldosteron. Nah, gangguannya ini bisa hipersekresi, over secretion dari hormon yang dihasilkan di korteks dan medula, tetapi kalau insufisiensi tidak pilih kasih. Langsung rusak dia punya adrenal keduanya sehingga tidak mampu menghasilkan baik itu hormon yang dihasilkan korteks dan medula. Ini hormon-hormonnya saya bilang tadi. Ya, jadi kalau kerusakan tidak pilih kasih. Ya, tapi ada orang juga adrenalnya korteks saja yang rusak, medula tidak rusak. Ya, karena beda selnya. Nah, kemudian yang paling sering terkena kalau gangguan kekurangan hormon adalah korteks adrenal. Oke, penyakitnya kalau dia kelebihan, kalau peningkatan kadar hormon kortisol kita sebut sebagai sindroma Cushing yang disebabkan oleh adanya tumor di adrenal yang menghasilkan hormon kortisol dalam jumlah berlebihan. Sedangkan kalau ada tumor juga di korteks yang menghasilkan hormon aldosteron yang jumlahnya berlebihan, kita sebut sebagai penyakit Crohn. Adapun gangguannya ketidakmampuan untuk menghasilkan korteks adrenal, dalam hal ini hormon aldosteron, seks hormon, dan steroid, kita sebut sebagai penyakit Addison. Ini yang saya bilang tadi, gangguannya akibat hipersekresi dan hyposekresi atau insufisiensi. Kita masuk ke kortisol. Adapun peningkatan semua kadar hormon kortisol di dalam tubuh, apapun penyebabnya, saya bilang sebagai sindroma Cushing, kumpulan gejala yang diakibatkan oleh jumlah hormon kortisol yang berlebihan. Penyebabnya bisa oleh karena pasien mengkonsumsi kortisol dalam jumlah yang lama dan berlebihan, seperti Bionerve once daily saja bisa merusak. Ya. Kemudian yang kedua, spontaneous. Spontaneous itu bukan dari luar, dari dalam pasien badannya. Penyebab yang tadi saya kasih kuliah tumor hipofisis, penyebab berikutnya tumor di adrenal, dan ada tumor yang bisa menghasilkan ACTH. ACTH producing hormone, tumor producing ACTH. Ya. Nah, adapun pembagian yang lain, ada yang membagi berdasarkan stimulasi dari ACTH. Ada tumor yang menghasilkan ACTH, ada tumor di hipofisis yang menghasilkan ACTH, tumor lain selain hipofisis yang menghasilkan ACTH. Itu yang disebut sebagai ACTH dependent. Dia tergantung dengan ACTH. Sedangkan yang tidak tergantung ACTH adalah contohnya dia makan exogenous, dia makan steroid dalam jumlah yang tinggi dan lama, adanya tumor di adrenal yang menghasilkan hormon kortisol di luar dari pengaruh dari ACTH. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh ACTH. Ada 2 pembagian berdasarkan ketergantungan terhadap ACTH. Ini mekanismenya kurang lebih sama tadi yang saya jelaskan dengan mekanisme umpan balik negatif dan positif, dan ini gejala klinik yang kita sebut sebagai sindroma Cushing. Peningkatan semua kadar hormon kortisol entah melalui makanan yang dimakan seperti obat akan menimbulkan muka yang membulat. Ya, muka membulat ini akan kita kenal sebagai moon faces. Tunggu dulu nah. Halo. Ya.
Tunggu dulu sebentar deh, nah. Nanti saya ada berbantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lanjutkan. Ya, jadi dan keluhan yang paling banyak pasien keluhkan kalau datang yaitu peningkatan berat badan. Jadi kalau pasien itu merasa, dok kenapa saya tambah gemuk padahal makanku sedikit, jangan lupa kondisi ini. Ya, walaupun dia tidak makan obat, dia tidak makan jamu herbal, berarti ada kondisi lain karena steroid adalah salah satu hormon selain insulin yang bersifat anabolik. Ya, yang artinya dia bisa bikin orang tambah besar. Kemudian kulit yang tipis itu 80%, mukanya bulat itu 75% dan lain sebagainya kita lihat semua, ya. Nah, jadi gejala-gejala yang ini juga penyebab DM tipe lain juga, ya. Ini
secara penyebabnya adalah tumor di hipofisis yang kita bilang penyakit Cushing atau Cushing disease atau sindroma Cushing yang disebabkan oleh adanya tumor di adrenal, dan ada tumor adrenal, dan ada tumor yang bisa menghasilkan hormon yang mirip dengan ACTH Pro. Jadi ini sindroma Cushing penyebabnya ada beberapa ya, dan ada pun yang lain adalah yang dari eksternal. Nah, ini gejala-gejala orang dengan sindroma Cushing ya. Awalnya seperti laki-laki, kemudian dia perempuan. Begitu pula juga dengan ini ya, dan ini contoh stria violacea, dan ini contoh salah satu selama saya di bagian endokrin saya sudah dapat pasien begini 5 itu banyak, cukup banyak ya, dan di antara ini 5 ini 4 orang dengan tumor adrenal dan hanya 1 dengan tumor hipofisis. Kalau teorinya dibilang tumor hipofisis jauh lebih banyak, tetapi kenyataan yang saya dapat adalah yang lebih banyak tumor di adrenal. Dan dari 4 pasien yang ini 3 dioperasi dan hasilnya bagus, dan 1 orang ini tidak jadi dioperasi karena berpikir masih ketakutan. Ya. Nah ini salah satu contohnya, dan kemudian setelah diangkat tumornya adalah ini di suprarenal. Kemudian saya tidak bahas lebih lanjut terapinya ya, ini kita bisa lihat, kalian cukup tahu bahwa how to diagnose saja berdasarkan gejala klinik. Dan kalau yang perlu kalian tahu dari penyakit Cushing, sindroma Cushing adalah sindroma Cushing yang diakibatkan oleh herbal ataupun obat yang banyak beredar di Indonesia dijual bebas, seperti prednison. Kalau ada keluarganya kalian asma, dia akan makan terus itu prednison. Ada jadikan dia sebagai obat rematik, ada jadikan dia sebagai obat gemuk, termasuk dexamethasone, metilprednisolone, dan prednison. Obat ini dia makan jangka lama, dan sekarang banyak orang jahat masukkan sebagai herbal. Herbal isinya seperti Montalin, orang Bionerve, orang yang makan itu tunggu 2 bulan mukanya pasti moonfaces. Nah, itu Cushingoid. Mukanya mirip dengan Cushing, tapi bukan gangguan akibat internal, gangguannya dari luar. Nah, itu kita bilang Cushingoid. Tapi obatnya itu, kalau misalnya mendapatkan keluarga mendapatkan terapi Bionerve, atau mendapatkan Montalin, atau mendapatkan prednison atau dexamethasone, kalian jangan langsung hentikan, tidak boleh. Harus dilakukan tapering off. Jadi diturunkan gradually every 2 weeks or 3 weeks. Turunkan perlahan-lahan. Supaya dia akan memberikan kesempatan kepada ACTH untuk keluar lagi. Selama dia mendapatkan terapi yang jauh lebih besar dari kebutuhan normal, tubuhnya akan menekan ACTH. ACTH yang tertekan tidak akan langsung bisa keluar. Begitu kau hentikan. Kalau dia tidak bisa keluar, tubuhnya akan kekurangan hormon tersebut, kortisol di dalam darahnya mulai turun, tidak ada kortisol di dalam darahnya karena ACTH-nya tidak ada. Nah, itu yang disebut secondary cortisol deficiency yang saya kasih simpulan berikutnya. Ya, ini differential diagnosisnya. Orang obesitas, kadang-kadang hirsutism, moon phases, buffalo ham juga, orang alcoholism dan diabetes, depression, memberikan gejala-gejala yang mirip dengan suatu sindroma Cushing. Oke, yang berikutnya adalah aldosteron. Aldosteron kita berbicara yaitu tentang hyperaldosteronism, di mana hyperaldosteronism ini 70% dipengaruhi oleh karena estimated blood volume di dalam darah, jumlah darah di dalam manusia, dalam darah kita, jumlah cairan. Jika ginjal mengalami gangguan aliran darah ke ginjal, entah stenosis, entah macam-macam shock, entah shock kardiogenik, sehingga tubuh aliran darah ke ginjal kurang, di makula lensa akan diketahui, oh kurang aliran darah ini, saya akan mencetuskan keluarnya renin. Renin yang keluar akan mencetuskan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Aldosteron inilah yang bertugas untuk sebagai vasokonstriksi, bikin pompa jantung lebih cepat, bikin pasien yang tensinya naik dan lain sebagainya, sehingga untuk menjaga pasien tersebut aliran darah ke ginjal tetap baik. Nah, itu 70%. Sisanya 30% dipengaruhi oleh ACTH.
Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh estimated blood volume, bukan oleh ACTH. Sehingga kalau ada ACTH-nya tinggi, yang terganggu biasanya adalah kortisol saja. Aldosteron tidak dipengaruhi. Sehingga Cushing disease hanya memberikan gejala-gejala Cushing, tidak memberikan gejala-gejala hiperaldosteronisme. Karena 70% dipengaruhi oleh estimated blood volume yang saya bilang tadi. Ya, ini 70%. Oke, penyebabnya akan ada tumor di korteks adrenal yang menghasilkan hormon aldosteron dalam jumlah berlebihan. Bisa unilateral, tetapi bisa bilateral. Nah, apa gejala kliniknya? Ada triasnya, hipertensi diastolik, hipokalemi, dan alkalosis metabolik. Nah, gejala-gejala ini biasanya disertai dengan gejala hipertensi yang saya bilang tadi, diastolic hypertension, hipokalemi dengan gejala weakness, kram-kram. In some cases dia akan menyebabkan terjadinya sakit kepala, sering berkemih, ya, dan itu disebabkan oleh karena acidosis metabolik. Ya, jadi kenapa bisa acidosis metabolik? Karena kadar kalium yang dikeluarkan itu lebih banyak lewat urin. Hipokalemi yang disebabkan oleh karena pengeluaran kadar kalium yang banyak di dalam urinnya, acidosis metabolik, dan hypertension. Salah satu penyebab hipertensi. Nah, ini yang kita sebut sebagai primary hyperaldosteronism. Akan tetapi kalau ada primer tentunya ada sekunder. Sekunder kurang lebih hampir sama, tapi penyebabnya bukan dicetuskan oleh karena pengeluaran renin, pengeluaran aldosteron yang lebih tinggi, tetapi dicetuskan kalau karena aliran ke ginjal yang kurang. Kurangnya aliran ke ginjal akan mencetuskan sistem renin. Renin juga akan keluar, angiotensin dan aldosteron akan meningkat. Sehingga gejalanya mirip. Sedangkan kalau primary aldosteronism yang kita bilang sebagai penyakit Crohn, aldosteronnya tinggi, akan tetapi volumenya juga tinggi. Volume aliran darah ke ginjal tetap tinggi. Sedangkan kalau secondary, penyebab keluarnya aldosteron oleh karena jumlah volume yang ke ginjal. Nah, penyebabnya adalah yang saya bilang tadi, stenosis arteriovenalis, aliran darah ke ginjal kurang, pompa jantung yang tidak kuat, adanya liver kronik yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi perifer sehingga aliran darah ke ginjal kurang, dan sindrom nefrotik akibat adanya udem anasarka sehingga aliran ke ginjal juga berkurang yang akan menyebabkan terjadinya hiperaldosteronisme sekunder. Oke, berikutnya adalah insufisiensi adrenal. Kalau dia sudah berlebihan, tentunya ada yang kurang. Yang kurang ini tidak serta-merta cuma satu, akan tetapi 3 hormon. Ya, jadi 3 hormon adalah seks hormon, aldosteron, dan kortisol. Nah, itu yang kita sebut sebagai primary adrenocortical insufficiency. Kerusakan dari korteks adrenal, baik itu kiri maupun yang kanan, sehingga dia tidak mampu menghasilkan hormon ketiga tadi. Nah, akan tetapi ada yang disebut secondary deficiency pituitary secretion. Nah, itu disebabkan oleh karena penghentian tiba-tiba kortisol yang dikonsumsi oleh pasien. Penyebab yang paling banyak adalah ini. Jadi setelah kau hentikan tiba-tiba, ACT-nya tidak keluar, kortisol di dalamnya akan habis. Tapi aldosteronnya tidak habis. Sehingga dia memberikan gejala-gejala hipokortikolisme saja. Sedangkan kalau penyakit Edison, di samping hipokortikolisme, dia juga hipoaldosteronisme. Ya, tersiari sangat jarang. Penyebabnya karena hipofisitis, ya. Ini yang kita bilang autoimun, sehingga terjadi kerusakan dari korteks adrenal. Ya, dulu penyebab paling banyak adalah TBC dengan ditemukannya INR, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. TBC mulai berkurang, akan tetapi digantikan oleh kondisi autoimun. Ya, di luar negeri ada satu presiden Amerika yang mengalami penyakit Edison, yaitu John F. Kennedy. Dia ditembak sehingga dia berakhirlah
penyakitnya juga, ya. Penyebab apa gejala dan sign and symptom yang dikeluhkan pada pasien yaitu kelemahan, berat badannya menurun, kulitnya menjadi lebih hitam, sakit perut dan mual muntah, ya, abdominal pain, mual muntah dan nafsu makan pasti menurun. Dan salah satu gejala yang khas adalah hiperpigmentasi di kulit dengan ataupun di beberapa tempat lainnya yang prominent seperti di siku, di papila mama, di garis tangan. Nah, itu semua memberikan gejala-gejala akibat hiperpigmentasi, akibat peningkatan kadar ACTH, di mana pembentukan ACTH itu akan meningkatkan pembentukan juga melanosit. Oke, gejalanya ini yang saya bilang tadi, lemas, biasanya disertai kalau dia dalam bentuk yang lebih berat, dia akan disertai dengan hipotensi dan hipoglisemia. Nah, disertai dengan adanya hiperpigmentasi di beberapa tempat. Jadi kadar natrium yang biasanya rendah itu akan menyebabkan pasien mengalami gelisah, tidak tidur, kadar kortisol di dalam darah yang rendah akan menyebabkan kadar glukosa yang darah rendah, dan tekanan darah yang akibat aldosteron yang rendah tentunya akan memberikan efek vasodilatasi yang tidak terjadi, akan terjadi vasodilatasi sehingga tensinya drop, hipotensi pasiennya, ya. Kadar kaliumnya tinggi, kadar natrium yang sangat rendah. Ini gejala kliniknya. Kemudian ini penyebab kematiannya. Kalau insufisiensi adrenal itu sebenarnya berdasarkan perjalanan kliniknya ada yang akut, ada yang kronik. Kalau kita lihat ini, kalau dia akut, misalnya dia terangkat kedua adrenalnya, misalnya ada tumor di ginjal, dokter tidak bisa kalau tidak angkat, atau misalnya ada hemoragik dari adrenal, ya, perdarahan atau akibat tekanan darah yang tinggi, sehingga dalam waktu beberapa jam pasien akan mengalami kondisi ini, tensinya turun, gulanya turun, dan dalam waktu beberapa jam dia akan meninggal kalau kita tidak treat dengan cepat. Nah, tapi yang kronik dia bertahun-tahun karena proses hilangnya hormon kortisol, aldosteron, dan androgen di dalam darahnya itu tidak langsung hilang, perlahan tapi pasti. Dan kalau dia sudah habis mencapai kurang dari 50%, gejalanya menjadi lebih berat. Dan suatu waktu, jika orang tersebut dicetuskan dengan peningkatan yang seharusnya disertai dengan peningkatan kadar kortisol, seperti contoh, pasien stres, pasien ketakutan, pasien menangis, pasien itu mengalami demam, mengalami infark, mengalami trauma akibat jatuh dan lain sebagainya, dia akan menjadi insufisiensi adrenal akut yang dicetuskan oleh karena misalnya infeksi, ya, yang tadinya dia kronik. Nah, ini yang akut akan muncul, ya. Nah, kalau yang kronik ini awalnya, ya. Oke. Ya, treatmentnya kalian tidak perlu tahu, cukup memberikan, kalau dia secondary kita berikan cukup kortisol, sedangkan kalau primary baik itu aldosteron dan kortisol harus ditreat, yaitu kortisol dan fludrocortisone, ya. Nah, ini akut ya, saya bilang tadi, karena ada infeksi, trauma, infark, stroke, dia akan masuk ke krisis Edison dengan gejala-gejala mual, muntah, sakit perut, dehidrasi, hipotensi, hipoglisemia, kemudian tidak sadar dan akhirnya meninggal dalam waktu beberapa jam. Jadi ini akut presentation dari suatu penyakit Edison yang kita sebut sebagai Edison crisis atau Addisonian crisis. Ini yang saya bilang biasanya meninggal. Kalau pasien mendapatkan terapi steroid untuk jangka lama, jangan langsung dihentikan, harus dengan turunan perlahan-lahan, atau saya bilang tadi alternating day atau withdrawal secara perlahan-lahan obatnya. Terapinya dari Addisonian selalu diberikan mineralokortikoid dan glukokortikoid. Glukokortikoid
kortikoid kita kasih hidrokortison, sedangkan mineralokortikoid untuk mematikan aldosteron kita kasih fludrokortison. Nah ini yang tadi saya bilang, akibat menggunakan obat dia akan menekan ACTH di dalam darahnya itu akan menurun, sehingga kortisol di dalam darahnya itu walaupun meningkat tetapi bukan dari kortisol dari badan, dia berasal dari luar. Nah itu yang terjadi banyak. Oke, fibrokromositoma tidak masuk sekarang dalam kompetensinya kalian, begitu pula adrenal incidentaloma. Jadi saya skip saja untuk dua kasus terakhir. Oke, ada yang mau tanya untuk persentase adrenal saya tadi? Sambil saya persiapkan kuliah berikutnya, yaitu nodul tiroid dan hiperparatiroidisme. Ada yang mau tanya, Dek? Oke, paratiroid saya ada slide-nya. Dan kemudian kita masuk ke tumor. Hipotiroid sudah toh? Hipotiroid sudah toh? Jadi kita masuk ke tiroid nodul. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kita tahu bahwa nodul tiroid itu bentuknya seperti kupu-kupu. Dan kalau ada benjolan, benjolannya itu jinak atau ganas, kita bilang sebagai nodul tiroid. Untuk awalnya, kita tidak tahu bahwa dia jinak atau ganas. Tetapi hampir sebagian besar, nodul di tiroid itu bersifat jinak. Hanya sebagian kecil saja yang menjadi ganas. Ya. Nah, adapun yang menjadi ganas siapa-siapa nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi, secara umum, tiroid nodul tiroid itu adalah kondisi yang sering didapatkan di masyarakat. Dan dikatakan 30-60% dari orang yang meninggal oleh karena apapun di otopsi jaringan tiroidnya, didapatkan 30-60% pasien tersebut, subjek yang diotopsi itu mengalami nodul tiroidnya. Mengalami nodul tiroid. Tetapi nodul tiroidnya ini biasanya tidak diketahui karena pasien tidak melihat lehernya secara langsung. Nah, Tapi dok, ya. Mohon maaf sebelumnya dok, belum ter-share screen dok. Oh, belum ter-share screen. Sebenarnya. Ya. Ini saya bilang tadi. Ya, ini saya bilang. Nodul tiroid itu bentuknya kupu-kupu, adapun benjolan ini kita selalu bilang tiroid nodul. Dan untuk memastikan tiroid nodul ini benign or cancer, pasien ini harus dilakukan biopsi eksisi. Bahasa kasarnya biopsi eksisi adalah dioperasi. Diangkat kelenjar tiroidnya, diangkat tumornya, dan diperiksa secara baik-baik. Adapun FNID, saya kasih lihat ada beberapa kelemahan. Tiroid nodul sangat sering didapatkan. Ya, kita kalau saya bilang tiroid nodul tidak bisa saya pastikan jinak atau ganas. Ya, dan dikatakan bahwa tiroid nodul itu dari 100 orang yang diotopsi 30-60% mengidap tiroid nodul. Mengapa jarang orang mengetahui dirinya mengalami pembesaran kelenjar tiroid? Karena palpasi nanti bisa diraba setelah ukurannya lebih dari 1 cm. Kalau kurang dari 1 cm kita tidak bisa raba dan hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan ultrasonografi dari kelenjar tiroidnya kita. Nah, adapun pendekatan-pendekatannya jika ada nodul,
eh, yaitu FNAB. FNAB memiliki kelemahan. Jadi kelemahannya adalah kalau tumornya begini, malignansinya di samping, kau tusuk bukan kena daerah malignansi, dia akan jinak seumur hidup. Padahal setelah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, dia bisa, ada metastasis, ini asalnya dari tiroid. Padahal awalnya dikira benign. Jadi memang orang-orang dengan nodul tiroid, FNAB adalah pilihan yang susah. Di satu sisi kita mau pasien itu hampir tidak ada yang mau langsung dioperasi. Dok, udah obat dulu. Nah, tapi kita sebagai dokter juga kadang-kadang terpancing, ya usah nih, ya usah pikir-pikir, biarkan saja dulu. Nanti suatu waktu kalau baru kita lakukan USG ulang, kita FNAB ulang. Ya, adapun beberapa pendekatan lagi yang tidak ada di Indonesia yaitu dengan menggunakan radio nuklir scanning, isotop iodium scanning. Jadi kita lihat apakah benjolan tersebut masih menangkap iodium. Kalau dia masih menangkap, artinya dia hot nodul. Berarti atau warm nodul. Artinya dia masih mengambil bentukan normal dari kelenjar tiroid. Biasanya jinak. Tetapi kalau cold nodul, karena dia tidak menangkap iodium radioaktif, karena selnya sudah mulai berubah, biasanya cold nodul adalah malignancy. Sayangnya kita tidak ada iodium 131 radioaktif di sini. Adapun berikutnya adalah ultrasonografi. USG bisa membedakan antara kista tiroid dan nodul padat. Beberapa kasus dia bisa menggolongkan pasien dengan kecurigaan mengarah malignansi. Sekarang ada mereka punya singkatan TIRAD, TIRAD, untuk menentukan makin tinggi kadar TIRAD-nya, makin kemungkinan menjadi malignansi. Ya, USG dibutuhkan untuk memberikan informasi pada saat kita lakukan fine needle aspiration supaya kita lakukan di kemungkinan tempat yang mengalami malignansi tersebut. Nah, dengan USG dibantu. Ya. Cuman sayangnya kalau metode buta, kita tidak bisa betul-betul mengeksklusi bahwa Bapak Ibu itu aman untuk malignansi. Belum, jangan. Ya, karena memang dalam teori FNAB itu hanya sedikit ada angka kegagalannya dalam hal mendiagnosis CA pada pasien dengan nodul tiroid. Nah, adapun pemeriksaan yang bisa dilakukan, yang bisa memantau perkembangan CA, yaitu tiroglobulin ini CA tiroid, untuk menentukan apakah CA tiroid itu masih ada atau sudah tidak ada di dalam badan kita. Karena walaupun diangkat, anak sebarnya kita tidak tahu. Nah, untuk mengetahui apakah anak sebarnya masih ada, kita periksa tiroglobulin. Kalsitonin biasanya diberikan, kita lakukan pemeriksaan kalau pasien dengan tiroid, karsinoma tiroid medulara. Nah, medulara artinya dia bisa menghasilkan kalsitonin dalam jumlah yang lebih tinggi. Nah, memberikan gejala biasanya mencret pada pasien dengan pembesaran kelenjar. Ya. Tiroid nodul itu sangat banyak, ini perempuan dengan laki-laki, biasanya cuma ada benjolan, dan kabar gembiranya kalau perempuan, hanya 4% yang mengalami malignansi. Jadi sedikit.
Ya, oke, sangat jarang kalau thyroid cancer. Ya, sehingga dan thyroid cancer pun membutuhkan waktu puluhan tahun untuk metastasis. Jadi biasanya CA thyroid, bukan CA thyroid yang bikin mati, yang bikin meninggal misalnya stroke-nya, yang bikin meninggal infarknya, tapi CA thyroidnya tidak. Jadi ya nggak usah buru-buru kita operasi. Kalau Gina, penyebabnya biasanya penyebab akibat tiroiditis atau multinodular goiter atau adanya setelah dioperasi ada muncul lagi benjolan. Nah, itu dan hiperplasia. Itu biasanya Gina, ya. Nah, tetapi yang ganas yang paling banyak adalah tipe papiler, diikuti folikuler, meduler, anaplastik. Ya, yang paling sedikit. Adapun limfoma itu sangat jarang. Bisa juga didapatkan. Tetapi yang paling banyak di antara semua CA tiroid adalah jenis papiler. Nah, apa-apa dari orang ini kita tahu bahwa ini kemungkinan Gina atau ganas. Kalau Gina biasanya umur tua atau laki perempuan, nodulnya itu lembek, ya. Kemudian kalau dia benjol-benjolnya lebih dari satu atau multinodul, kita biasanya bilang, oh ini lebih cenderung Gina. Kalau malignansi biasanya pada laki-laki. Riwayat keturunan, ada keturunan malignansi, entah malignansi apa. Ada keluar darah, suaranya tiba-tiba serak. Ada pembesaran kelenjar limfe, yang kalau kau follow up, pembesarannya itu atau kelenjar limfonya bisa tambah banyak dan tambah besar. Nah, itu salah satu pikiran, oh this patient could be malignant tumor thyroid. Ya, jadi kalian perlu tahu itu saja, dan terapinya kalian perlu tahu harus dilakukan. Kalau misalnya ganas, kita harus total tiroidektomi atau subtotal tiroidektomi kalau ukurannya masih kecil. Kita lakukan iodium radioaktif dan supresi dengan menggunakan levothyroxine. Nah ini anunya jalurnya saya skip saja karena kalian tidak perlu terlalu tahu yang ini. Nah ini ukuran-ukurannya, kalau kurang dari yang masih kecil, kurang 1,5, cuma diangkat lobusnya dan ismusnya, sedangkan lebih 1,5 bisa dilakukan total tiroidektomi. Ya, kalau papiler, kalau folikuler total, rata-rata total di tiroidektomi. Nah ini contoh-contoh nodulnya. Ya, jadi ini kita tidak bisa tahu Gina dengan ganas sampai dilakukan biopsi eksisi. Ada yang mau tanya untuk hipotiroid, untuk nodul tiroid dan malignansi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu paratiroid. Paratiroid adalah hormon yang dihasilkan di kelenjar paratiroid, di mana lokasi kelenjar paratiroid itu berada di samping dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu, dan dia berada 2 di atas dan 2 di bawah, atau 2 di kiri, 2 di kanan. Kiri kanan, atas bawah. Ya, hormon paratiroid ini sangat berperan terhadap metabolisme kalsium di dalam tubuhnya manusia. Tubuh manusia itu sangat membutuhkan kalsium. Otot manusia, kemudian otot jantung itu berkontraksi, itu diakibatkan dengan adanya kalsium di dalam tubuhnya kita. Dan kalsium itu sebagian besar diambil dari tulang. Ya, kau minum susu, kalsiummu kau cukupi, tulangmu akan kuat. Tetapi kalsiummu di dalam tubuhmu bukan dari minuman yang kau makan, tetapi dari kalsium dari tulang yang mengalami resorpsi. Dan resorpsi dari tulang itu dipengaruhi oleh paratiroid hormon, dipengaruhi oleh fosfat dan vitamin D. Dan semua mekanisme interaksi yang menyebabkan kalsium di dalam darahnya kita itu normal dipengaruhi oleh gangguan oleh adanya hemostasis di saluran cerna untuk menyerap kalsium, di tulang untuk melakukan resorpsi, dan di ginjal untuk menahan pengeluaran dari kalsium. Ya. Dan adanya hormon 1,2 dihidroksikalsiferol yang dihasilkan oleh ginjal. Nah,
regulasi kalsium di dalam darah itu dipengaruhi oleh paratiroid hormon, dan paratiroid hormon itu sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik oleh hormon itu sendiri melalui paratiroid hormon reseptor. Jadi reseptor ini di mana diduduki oleh paratiroid hormon, dia akan langsung meningkatkan absorpsi di kalsium di usus, meningkatkan resorpsi kalsium di tulang, dan akan meningkatkan reabsorpsi kalsium di dalam ginjal, sehingga kadar kalsium di dalam darahnya kita akan meningkat kalau terjadi hipokalsemia. Nah, tetapi kalau kalsium darah sudah mulai menurun, paratiroid juga akan mulai menurun. Ya, jadi mekanisme tulang, usus, dan ginjal sangat berperan untuk mekanisme metabolisme kalsium melalui perantara dari paratiroid hormon. Lokasinya di antara kelenjar di paratiroid atas dan paratiroid epitiroid bagian bawah ada 4, dan beberapa kasus ada aberran di luar dari 4 ini. Oke, jadi biologinya kalsium itu dipengaruhi oleh kalsitonin, paratiroid hormon, dan vitamin D yang akan berinteraksi melalui mekanisme di usus, ginjal, dan di tulang. Kita mulai di paratiroid hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme adalah jumlah paratiroid hormon yang dikeluarkan berlebihan sehingga akan menyebabkan keluarnya kalsium dari deposit tulang keluar di dalam darah. Kalsium di dalam darah yang tinggi akan membentuk massa batu di ginjal. Akan menimbulkan awalnya memang tidak ada keluhan, tapi suatu waktu kadar kalsium yang lebih tinggi akan menyebabkan lemas, loyo, kemudian karena kalsiumnya diambil dari tulang, tulangnya menjadi gampang patah dan biasanya disertai dengan nyeri. Nah, pada beberapa kasus karena resorpsinya sangat cepat, akan terjadi hiperplasi dan akan menimbulkan sebagai tumor tulang atau brown tumor. Tapi ini penyebabnya bukan karena tumornya, tetapi karena hiperparatiroidisme yang menyebabkan hiperkalsemi. Penyebab paling banyak hiperkalsemi adalah hiperparatiroidisme primer, dan di antara hiperparatiroidisme primer yang paling banyak adalah adenoma paratiroid. Adenoma paratiroid 85%, hiperplasia 15%, dan yang very rare case adalah karsinoma paratiroid yang cuma kurang dari 1%. Dan sudah dapat semua ini. Ada adenoma, ada hiperplasia, dan ada karsinoma paratiroid. Nah, ini pasien masuk rata-rata saya dapat kalau saya dikonsul misalnya ada diabetesnya, dok saya dikonsul karena diabetes, ada batu Stackhorn, jadi ginjalnya penuh dengan batu. Kalsiumnya pasti tinggi. Saya periksa, wah tinggi memang. Penyebab yang paling banyak adalah paratiroid. Dan pada saat itu juga saya akan konsul ke teman sejauh saya yang di bagian bedah tumor untuk melakukan pengangkatan kelenjar paratiroid. Kadar kalsium yang tinggi tidak langsung cepat, mulai dari mild dulu, moderate, dan hiperkalsemia. Krisis dikatakan bergejala kalau lebih dari 12, disertai dengan lemas, mual muntah, kemudian tidak ada tenaga, dan kadang-kadang pasien gelisah dan koma. Nah, ini mekanismenya karena kadar kalsium di dalam darah yang tinggi akan menstimulasi kalsitriol. Kalsitriol melalui mekanisme tidak langsung, bisa juga secara langsung paratiroid hormon mereabsorpsi kalsium dari tulang sehingga tulangnya itu menjadi rapuh. Tulang yang rapuh akan mudah patah, fracture. Jadi dia jatuh saja sedikit atau diangkat saja belanjaan yang lebih 2 kilo, dia akan fracture. Dan kalsium di darah itu tidak cuma itu yang bikin tinggi. Reabsorpsi di usus juga tinggi melalui kalsitriol yang dihasilkan oleh 1,25 dehidroksikalsiferol
oleh mekanisme langsung paratiroid terhadap ginjal. Dan kalsitriol juga akan meningkatkan reabsorpsi tulang, kalsium dari tulang. Sehingga kadar kalsium di darahnya itu sangat tinggi jika kadar paratiroid di darah itu juga tinggi. Ya, oke. Dan ada osteoporosis sekunder, ada fracture yang abnormal, terutama pada tulang panjang akibat digunakan, dan penyebabnya karena hiperparatiroidism. Dan kemudian yang perlu kalian tahu bahwa gejala yang lain yang bisa menyertai hiperkalsiemi ini adalah pembentukan hiperkalsiuri, kalsium urinnya di dalam banyak, dengan konsekuensi penimbunan kalsium di dalam ginjal. Kemudian yang berikutnya adalah hipoparatiroidism. Hipoparatiroidism ini juga cukup jarang, tapi sering didapatkan pada pasien yang habis dilakukan total tiroidektomi. Jadi saat tiroid terangkat juga kelenjar paratiroidnya. Jadi iatrogenik, surgical, dan radiasi. Bukan iodium 131, radiasi. Jadi tumor misalnya nasofaring, tumor misalnya di larynx atau di pharynx atau di leher, kemudian dilakukan penyinaran, radiasi. Anggaplah radiasi 50 kali. Setelah radiasi aman. 1 tahun setelahnya hormon paratiroid sudah mulai kurang. Kurangnya paratiroid hormon menyebabkan pasien mengalami hipokalsemia. Adapun yang lain penyakit infiltratif, contohnya infiltrasi hemokromasitosis, talasemia, infiltrasi zat besi, amyloidosis, infiltrasi jaringan amiloid, dan lain sebagainya. Gejala yang khas untuk suatu hiperparatiroidism adalah pasien mengalami kejang, spasme, tetani, gelisah, dan akhirnya kadang-kadang seperti orang gila karena dia tidak bisa kontrol rasa kejangnya. Ya, yang disertai dengan kadang-kadang yang paling kita takuti adalah bronkospasm. Sehingga cara awal untuk mendiagnosis hipokalsemi, saya ajar sudah sama Marcelinku adalah dengan 2 teknik ini, Phostex-sign dan Trousseau-sign. Phostex-sign adalah mengentikkan jari di nervus facialis sehingga terjadi tik. Jadi dia mengalami seperti tik, mengalami kejang di otot yang dipersalafi dari nervus facialis. Sedangkan Trousseau-sign kita tahan di atas diastol lebih dari 3 menit sehingga tangannya akan mengalami carpopedal sign. Nah, itu gejala khas untuk suatu hipokalsemi yang disebabkan oleh hipoparatiroidism. Tapi secara umum dulu hipokalsemi. Nah, treatmentnya ya kita kasih masuk kalsium secepatnya dengan secara intravena dan kita berikan kalsium dan vitamin D for long life. Oke, ada yang mau tanya? Selesai bahanku untuk kuliah hari ini dan kuliah kemarin. Oke deh, ada yang mau tanya? Kalau ada, sampai ketemu di ujian, soal-soalku kurang lebih mirip-mirip, hanya how to diagnose berdasarkan sign and symptom, dan pada beberapa kasus insufisiensi adrenal, saya akan bikinkan soal yang sampai treatment, karena dia kompetensi 3. Kalian harus bisa treatment awal. Ya, ingat komplikasinya juga, ingat nama-nama penyakitnya, karena saya pertukarkan kadang-kadang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.